Ustadz, ana kalau bekerja naik kereta suka lewat kuburan. Naik kereta lewat kuburan. Gimana tuh lewat kuburan? Keretanya melintasi kuburan jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Apakah anak tetap berdoa dengan doa tersebut walaupun anak tidak tahu apakah ini kuburan orang muslim atau orang kafir? Ya, jadi memang di negeri kita ini ana melihat pemandangan-pemandangan yang harus diperbaiki. Ana pernah nguburin paman ana di Malang. Setelah dikuburin, ana lihat ternyata kuburannya campur. Kuburannya ana lihat ada yang ada salibnya di situ, ada. Ya Allah, kok bisa kayak gini kuburannya? Ana tanya tadi, kok kayak gini kuburannya? Katanya, iya ini kuburan umum. Iya kuburan umum nggak ada masalah, artinya kuburan untuk warga Indonesia. Tapi warga Indonesia itu kan beragam agamanya. Ada yang sholat di masjid, ada yang ibadahnya di gereja. Orang Indonesia kayak gitu. Masa mau digabungin di masjid semuanya? Kan enggak. Kalau menyebutkan harus dipisahkan. Makanya Nabi SAW mengkhususkan kuburan buat umat Islam seperti itu. Akhirnya anak nggak enak, anak ngomong sama anaknya, pindah kuburan abahmu. Akhirnya malam hari itu dipindah kuburan. Jadi kalau kemudian kita lewat kuburan yang bercampur, ya kita salam hanya untuk yang muslim. Makanya kita sebutkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Sampaikan hal itu, bahwasanya salam kita hanya untuk yang beriman. Karena kita tahu orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir, tadi kita mendengarkan imam membaca bahwa mereka tidak akan diampuni, wala la tufattahu lahum abwabul jannah, nggak akan dibukakan bagi mereka pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Apakah mayit dapat menjawab salam kepada orang yang menziarahinya? Dan apakah mayit dapat mengenali orang yang dia kenal ketika menziarahinya? Iya, masalah ini ada perselisihan di antara para ulama karena berkaitan dengan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang beliau mensahihkannya, bahwasanya mayit itu kalau datang orang ziarah kepada dia dan kenal, artinya kenal ketika di dunia, maka dia pun akan mengenali, dia pun akan menjawab salam seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena sebagian ulama tidak mensahihkan hadis itu jemaah. Tapi kalau salam, ya kita ucapkan salam dan insya Allah mereka akan menjawab salam tersebut. Tapi ingat, di alam yang berbeda jemaah. Bukan berarti antum, kata ulama dia kenal sama ana Ustaz ya, ana boleh nggak ngobrol sama dia Ustaz? Ini ada yang akhirnya kelewatan gitu loh jemaah. Apakah benar ruh orang-orang soleh itu hidup dan bisa menjadi perantara doa orang-orang yang masih hidup? Jika syubhat, bagaimana cara membantahnya? Ahibati fillah, siapapun yang meninggal dunia itu mereka butuh doanya orang yang hidup, bukan yang hidup minta sama yang mati. Lalu ketika dia sholat, ketika kita mensholatin dia, apa yang kita katakan kepada mayitnya di sini nih? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim. Terus kita doakan. Lalu besoknya kita ngomong, doakan ana ya. Antum, artinya kan dia butuh doa kita. Jadi memang ruh itu nggak mati jemaah. Artinya ketika dicabut dari jasad, ruh itu akan hidup di alam barzakh sana. Maka kuburan itu bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Rasul SAW mengatakan tentang orang yang mati syahid, arwahu syuhada fi jawfi tayrin khudrin lahu qanadil tahtal arsh. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Ada gantungan-gantungan tempat mereka itu
di bawah arsy Allah Azza wa Jalla, tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia terbang kemana aja nanti kembali ke tempat tersebut, tapi di alam yang berbeda. Makanya pernah ada orang yang menggunakan syubhat ini agar dia bisa tetap meminta kepada yang meninggal dunia dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan disangka orang-orang yang mati syahid itu mati gitu, yang terbunuh di medan perang itu mati. Jangan, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dikasih rizki sama Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka memberikan rizki, enggak. Makanya tetap orang yang mati syahid pun kita mendoakan mereka. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendoakan yang meninggal dunia, bukan berdoa meminta tolong kepada yang sudah meninggal dunia. Tawasul yang disyariatkan ada tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Memang dia masih bisa nambah amalan karena dia masih hidup. Ketika meninggal dunia sudah, tadi kita sebutkan hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Setelah menikah, izin minum dulu. Alhamdulillah. Setelah menikah, istri ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Doakan ana dan istri ana agar istiqamah dan husnul khatimah. Amin. Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla, kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung, karena dia berdosa. Membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Nah, cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini kita untuk mengingatkan kepada kematian, supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu loh. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ngaji yuk. Ini sudah bulan Sya'ban, bulannya Qurra. Sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban itu syahrul Qurra. Bulannya orang yang hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah bulan Sya'ban ini terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat. Ini sama sebenarnya. Bagaimana menyingkapi orang tua lalai dalam beribadah dan menganggap remeh kematian? Hal apa yang perlu dilakukan ana sebagai anak? Ya, mungkin orang tuanya bisa diajak hadir kajian, ya, seperti itu. Diajak ziarah, tadi bicara kuburan, diajak ziarah ke orang-orang yang sakit, ya, karena itu akan melembutkan hati jemaah. Kemudian kalau ada kabar kematian, mamanya orang-orang yang dikenal sama ayah, duduk sama ayah, sohibnya ayah ini yang masih hidup tinggal berapa? Ya Allah, tinggal berapa ya? Kayaknya tinggal ayah sendirian ini. Ini kan mengingatkan ayah gitu.
Itu temannya ayah yang kaya raya, nggak dibawa ternyata mobil bagusnya dia. Ya iyalah, masa dibawa. Itu juga mengingatkan gitu loh jamaah. Soalnya kadang-kala anak kalau nasihatin orang tua, ya dicari selanya, masuknya dari mana, sambil didoakan orang tuanya. Apakah kita boleh untuk meminta dipanjangkan umurnya kepada Allah SWT? Heran ini jamaah, memuji Allah dengan singkatan itu gimana ceritanya? Subhanahu wa ta'ala, tulis subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha agung Allah. Masa ditulis SWT semua itu? Anda nggak jawab pertanyaan karena ada pelanggaran gitu. Sebenarnya nggak apa, gini, nggak apa-apa sebenarnya minta panjang umur itu nggak apa-apa, tapi ingat apa manfaatnya panjang umur. Makanya para ulama mensyaratkan kalau mau minta doa panjang umur, minta doa panjang umur dalam ketaatan. Kalau panjang umur saja belum tentu engkau baik gitu loh. Makanya Nabi mengajarkan doa ketika ada fitnah, kondisi yang menakutkan, kita minta sama Allah kematian kalau itu baik buat kita. Kita minta dipanjangkan umur kita kalau itu baik buat kita, karena kita nggak tahu baik apa tidak gitu. Jadi kalau mau doakan panjang umur, mintalah dalam ketaatan. Minta dalam ketaatan. Jangan panjang umur aja karena kadangkala kurang berguna buat kita panjang umur jemaah. Ustadz, saya seorang mu'alaf dan orang tua saya telah meninggal dengan keyakinan non-muslim. Bagaimana doa saya agar bisa menyelamatkan orang tua saya yang sudah mati? Ahibati fillah, ya semua bersedih ya ketika orang tuanya meninggal dunia tidak dalam kondisi Islam. Jangan tidak dalam kondisi Islam, dalam kondisi berbuat maksiat pun anaknya takut orang tuanya diazab. Mungkinkah kita mendoakan orang tua yang meninggal dalam kondisi non-muslim? Nggak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana lin-nabi wal mu'minun ay yastaghfiru lil-ladzina." Ana lupa sama ayatnya jemaah. Mana imam kita mengingatkan kita? Baik. Nggak boleh buat nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun buat orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas mereka itu penghuni neraka jahim. Karena Allah sudah membuat keputusan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Keputusan Allah, Allah tidak memberikan ampunan buat orang yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Yang selain itu masih ada ampunan. Artinya kalau Allah sudah memberikan keputusan tidak diampuni, kenapa kita berdoa ya Allah ampuni? Nggak ada sudah gitu. Ampuni orang tua anak, nggak ada. Tapi kalau orang tua mati dalam kondisi na'udzubillah ya, mungkin melakukan riba, mungkinkah kita mendoakan orang tua kita? Boleh kita doakan, karena semua dosa selain syirik itu masih ada potensi diampuni. Dan Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran ketika mereka menyeru penghuni surga, wanadau, mereka memanggil, an afidu alaina minal ma, minta sudah, kami nggak keluar dari neraka tapi kami minta air saja, minta seteguk air. Au mimma razaqakumullah, atau rizki apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Nggak ada. Jadi bagaimana anak? Ya sudah, dia ikhlaskan.
Sebagaimana Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ya udah berusaha mendakwain bapaknya. Tapi bapaknya kan tetap tidak mau terima. Bahkan bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, bapaknya datang kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, ya Ibrahim, al-an la a'si. Ibrahim, sekarang aku tidak akan durhaka sama engkau. Aku akan nuruti engkau. Anak tetap kesian kan sama bapaknya, jamaah. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, engkau berjanji tidak akan menghinakan aku ya Allah. Apakah tidak ada kehinaan yang lebih dahsyat daripada orang tuaku yang seperti ini? Kata Allah Azza wa Jal, aku mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Terus gimana perasaan Nabi Ibrahim? Bapaknya itu dirubah sama Allah menjadi dzikh, menjadi jantannya hina. Antum tahu henna? Allah rubah seperti itu, yang banyak kotoran-kotorannya jemaah. Ya, orang ketika melihat binatang maka dia akhirnya meninggalkan seperti itu. Jadi berusahalah kita untuk memperbaiki diri kita. Orang tua kita yang meninggal dalam kondisi kafir, yang sudah selesai urusannya mereka. Taib, ini menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana seseorang muslim yang meninggal dengan cara bunuh diri. Bagaimana status agamanya? Apakah terhitung meninggal dalam kekafiran? Barakallahu fiik. Ahibati fillah, ada dua kelompok yang berpendapat yang mati melakukan dosa besar itu kafir. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan. Siapa dua kelompok yang mengkafirkan itu? Yang pertama adalah Khawarij, yang mereka membunuh Ali bin Abi Thalib karena dianggap Ali itu kafir sama mereka. Sebagian sahabat Nabi dibunuh sama mereka. Mereka memerangi umat Islam karena dikafirkan sama mereka. Yang kedua Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dia tidak mengkafirkan secara gamblang. Pokoknya pelaku dosa besar ya, bunuh diri, pelaku riba, pezina, semua dosa besar. Kalau orang mati dalam kondisi seperti itu, menurut Mu'tazilah mereka tidak kafir di dunia ini. Fi manzilatin bainal manzilatain, di tengah, nggak mukmin, nggak kafir. Loh, terus gimana kata dia? Iya, di tengah sudah. Di akhirat bersama orang kafir. Ini, tapi pendapat ini menyimpang. Tadi kita bacakan bahwasanya semua dosa itu masih ada harapan diampuni kecuali syirik. Selama orang ini tidak melakukan kesyirikan, berarti masih ada kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Pokoknya siapa saja yang mati di atas tauhid, walaupun dia melakukan dosa besar kemudian diadab di neraka, masih ada kemungkinan dikeluarkan dari neraka. Makanya Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril, lalu malaikat Jibril memberikan kabar gembira bahwa siapa yang meninggal dari umatmu mengatakan la ilaha illallah, la yusyrik billahi syai'an, tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Walaupun akhirnya masuk surga, maksudnya walaupun awalnya masuk neraka ya, itu pasti masuk surga. Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, wa in zana wa in sarak, walaupun orang itu berzina, orang itu mencuri, wa in zana wa in sarak. Ini keutamaan tauhid. Tapi jangan meremehkan dosa. Jangan berpikir nggak apa-apa lah, 2 hari di neraka. Wallahi jamaah, 1 celupan di neraka melupakan segala-galanya. Maka Nabi berlindung dari api neraka. Bagaimana status orang yang bunuh diri? Muslim, nggak kafir dia. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dia fasik. Ahlus Sunnah mengatakan kalau ada orang Muslim melakukan dosa besar, maka dikatakan dia itu mukminun bi iman. Dia masih punya keimanan,
tapi fasiqun bikabiratihi. Gara-gara dosa besar dia jadi orang fasik gitu loh. Bukan mukmin yang sempurna imannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.